Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat kami menyanyikan pujian ini, biarlah itu menjadi satu isi hati kami semua. Bahwa kami sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami. Dalam hidup yang Tuhan percayakan pada kami hari demi hari yang kami lalui. Kami sungguh rindu Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah saat ini Tuhan ketika kami di dalam rumah Tuhan, kami kembali boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman-Mu berbicara kepada kami. Mohon Tuhan yang menolong hamba-Mu yang penuh kelemahan. Bila kiranya segala kelemahannya, keterbatasannya tidak di penghalang bagi kuasa Tuhan bekerja dalam hati setiap jemaat-Mu ya Tuhan ketika firman-Mu disampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Senang kita kembali hari ini bisa beribadah bersama. Sekian lama ya kita tidak bisa ibadah secara fisikal di gereja ya. Tapi kita kembali beberapa waktu yang lalu kita boleh mulai. Kita kembali boleh sama-sama melayani Tuhan. Terima kasih untuk Musuh Hendy dan juga untuk PPP yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudaraku kasih Tuhan, pandemi ini membuat kita harus lebih punya waktu di mana saudara? Di rumah, betul? Apa yang kita lakukan waktu kita di rumah saudara? Suami mungkin bisa kerja secara WFH ya. Anak sekolah pun banyak yang sekolahnya apa? Online. Gereja pun akhirnya bisa ikuti ibadah di mana? Di rumah kan. Nah soalnya kalau kita pandemi ya, membuat kita itu akhirnya apa? Banyak orang terlena di rumah. Banyak sekali orang terlena di rumah saudara. Sibuk dengan di rumah. Sibuknya sibuk apa? Pegang HP, lihat TV, betul nggak? Mulai dari anak kecil sampai orang tua begitu. Dan bahkan saudaraku banyak orang juga terlena di rumah apa? Sibuk nonton film. Nonton film Korea lah, Netflix lah, dan sebagainya. Nah, bahkan saudara kalau kita lihat ya, banyak juga kita apa? Hidup dalam dunia online. Betul nggak? Itu dunia kita sekarang saudara. Kita hidup dalam dunia online. Sehingga selalu kita perhatikan dan dunia online tatapannya hanya HP, TV gitu ya. Membuat kita akhirnya lupa satu hal saudara. Apa saudara? Kita lupa banyak orang tidak lagi melayani. Banyak orang tidak lagi melayani saudara. Saya nggak tahu saudara mungkin di sini nggak kesulitan ya. Tapi saudaraku banyak gereja mengalami kesulitan untuk bawa orang kembali untuk melayani Tuhan. Yang biasanya kalau ibadah di rumah lebih enak katanya. Bangun tidur tinggal nongkrong kan. Kalau ke gereja kan mesti lebih apa? Mesti keluar dari rumah lagi ke gereja. Nah ini tantangan saudaraku, bukan hanya bawa orang kembali ke gereja, tapi juga membawa orang kembali melayani Tuhan. Nah
Nah, sehingga tidak sedikit di masa pandemi banyak gereja berteriak mereka kekurangan orang yang dulu melayani, sekarang tidak melayani. Dulu nongol di gereja, sekarang tidak nongol lagi. Dulu sebagai liturgis, sebagai MC, sebagai pemusik, kok pada kemana? Nah, saudaraku, sehingga kita ini satu tantangan yang baru ya. Bagaimana kita kembali boleh melihat diri kita untuk kembali giat melayani Tuhan. Nah, saudara, kalau kita baca dan perikop tadi, saudara, kalau kita melihat bahwa kita berkata, karena saudaraku, aku berkata kepadamu, janganlah goyah. Ya, janganlah goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu. Giatlah selalu. Nah, saudara, jelas katakan bahwa ketika Paulus berpesan kepada jemaat Korintus, Paulus ingin bahwa mereka menjadi jemaat yang apa, saudaraku, yang giat melayani Tuhan. Paulus sadar bahwa ada begitu banyak jemaat Korintus yang sudah kendor dalam pelayanan, yang sudah mulai kehilangan gairah dalam pelayanan, sehingga mereka yang tidak sedikit juga banyak yang meninggalkan pelayanan. Nah, di tengah situasi seperti inilah saya rasa firman Tuhan ini juga cocok buat saudara dan saya. Di tengah-tengah mungkin banyak anak Tuhan yang sudah kehilangan gairah, terlena kesibukan di rumah, terlena ibadah online, sehingga gairah untuk datang ibadah, gairah untuk melayani Tuhan sudah tidak ada lagi. Paulus berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, menjadi orang yang giat dalam pelayanan Tuhan, so kita ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, saudara. Yang pertama, so kita mesti lihat bahwa sebenarnya pelayanan itu bukan pilihan. Pelayanan itu bukan pilihan. Saudaraku, dalam hidup kita bisa banyak memilih hal, saudara. Kita bisa berkata apa? Ya atau tidak. Atau mungkin. Tapi saudaraku, dalam bicara tentang pelayanan, kita mesti sadar bahwa pelayanan itu bukan suatu pilihan. Artinya pelayanan itu bukan berarti kalau kita senang kita melayani. Kalau kita tidak senang kita tidak melayani. Kalau suka saya melayani. Kalau tidak suka saya tidak melayani. Saudara, pelayanan bukan opsional, saudara. Kalau pelayanan itu bukan satu pilihan, lalu pelayanan itu apa, saudara? Kalau pelayanan itu bukan satu pilihan buat kita, lalu pelayanan itu apa? Kalau pilihan berarti, saudara, kita punya hak untuk tidak melayani. Kalau pilihan berarti, saudara, kita itu punya satu kesempatan untuk memilih ya atau tidak. Kita bisa menolak, kita bisa juga menerima. Tapi saudaraku, kalau kita melihat ya, bahwa pelayan itu bukan suatu pilihan, tapi justru pelayan itu adalah apa, saudara? Apa, saudara? Suatu perintah. Beda pilihan dan perintah. Perintah dari siapa? Bukan perintah dari musuh Hendy, bukan perintah dari BPP. Bukan perintah daripada orang-orang gereja. Bukan perintah dari pendeta, hamba Tuhan, majelis, bukan. Tapi perintah dari siapa, saudara? Perintah dari siapa? Tuhan. Ya. Layanilah seorang akan yang lain. Nah, saudara, kalau kita sadar bahwa ketika kita melayani bukan sesuka hati kita, kalau kita sadar melayani itu bukan satu pilihan, tapi kita sadar bahwa kita melayani itu karena perintah, maka kita akan melihat bahwa ternyata itu perintah itu daripada Tuhan. Artinya Tuhan berkata apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Berarti setelah kita tahu bahwa Tuhan juga memberikan perintah karena dia sudah melayani, dia juga ingin kita juga meneladani dia, melayani. Saudara, pelayanan itu bukan pilihan. Tapi apa, saudara? Perintah. Ingat, bukan perintah gembala sidang, majelis, BPP, pengurus, bukan. Tapi perintah siapa? Tuhan. Tuhan yang sudah datang melayani saudara, dia yang memberikan perintah pada saudara dan saya untuk melayani dia. Karena perintah ini bersifat apa? Mutlak bagi semua anak Tuhan. Karena perintah ini bukan tujuan pada, pelayan itu layani seorang lain kalau kamu jadi majelis. Layani seorang lain kalau kamu jadi hamba Tuhan. Layani seorang lain kalau kamu apa? Pengurus. Tidak. Layani kamu satunya sesuai apa? Kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan berikan pada kamu. Berarti itu satu perintah. So mesti lihat bahwa ketika kita melayani itu kita sadar bahwa saya melakukan perintah Tuhan. Saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan hidup saya itu, saya melayani. Yang kedua, saudara.
Kita mesti lihat bahwa pelayanan itu, saudara, bukan apa? Bukan tugas. Wah, kita mengatakan, oh saya tugas pelayan apa minggu ini? It's okay, saudara. Memang pelayan itu harus ada tugas detail ya. Kalau kita jadi pengurus tuh kita tahu job desk-nya apa, betul nggak? Tugas tanggung jawabnya apa? Yes, okay, saudara. Memang ada satu tugas yang terperinci, tapi saudara mesti lihat bahwa esensi pelayan itu lebih daripada sekedar sebuah tugas. Esensi sebuah pelayan itu melebihi sebuah tugas. Kalau sebuah tugas, saudaraku, kita lihat bahwa itu akan memberatkan. Ya, tapi justru pelayan kalau bukan tugas, pelayan itu adalah satu respon kasih. Ya, kalau tugas itu akan memberatkan, saudara. Tugas itu kan jadi beban. Tapi pelayanan itu bukan satu tugas, tapi respons kasih kita kepada Tuhan. Saudara, perhatikan pelayanan itu satu respon, saudara, bukan tugas. Respon kepada siapa? Bukan hanya sekedar respon kepada hamba Tuhan, PPP. Tapi yang paling utama adalah apa? Respon saya kepada Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Sekali kita mulai itu bukan karena kita respon kepada hamba Tuhan, majelis PPP atau sesama kita. Tapi yang paling penting adalah respon saya kepada siapa? Tuhan. Itu mesti kita pegang, saudaraku. Respon kepada Tuhan, respon kasih kita kepada Tuhan berarti kita tidak menjadikan manusia itu menjadi fokus pelayanan kita. Kita tidak menjadikan pelayanan itu fokus kita melayani Tuhan. Kenapa? Saudara, kalau kita jadikan manusia sebagai tujuan kita melayani, kalau kita menjadikan manusia sebagai fokus pelayanan kita sadar satu hari kita akan kecewa. Karena nobody is perfect. Termasuk saya hamba Tuhan, saya nggak sempurna, saudaraku. Akan ada orang yang kecewa sama saya. Akan ada hal yang saya tidak menyenangkan orang lain. Tapi kalau kita tidak fokus kepada man oriented, tapi kita fokus kepada Tuhan. Karena kita sadar pelayan itu respon kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, saudaraku, kalau saat ini, saudaraku, kalau kita masih menjadikan manusia sebagai respon, sebagai fokus pelayanan, sudah berhenti. Berhenti sejenak, introspeksi diri. Apakah pelayanan saya masih jadikan sebagai manusia di fokus saya? Kalau itu masih ada, saudara kembali fokus kepada Tuhan. Ya, pelayanan itu bukan tugas, tapi apa? Respon kasih kepada Tuhan. Bukan tugas, tapi respon kasih. Saudara, berapa hari yang lalu, ini direkam gak ya? Direkam nggak? YouTube? Enggak. Oke. Nah, saudara, berapa hari yang lalu, saudara, ada seorang jemaat kami butuh pelayanan tabung oksigen. Tapi bukan karena COVID ya, tapi karena orang tua butuh. Sebenarnya kami sudah kirimkan, tapi ternyata kurang dan butuh lagi. Nah, saudara, hari itu dia telepon saya. Contoh bisa nggak? Saya butuh lagi. Ternyata cepat habis karena yang tabung yang kecil ya. Oke, saya bilang. Lalu saya minta diatur kepada staf gereja untuk minta tolong sopir antar, saudara. Saya berusaha satu sopir lagi pergi jemput jemaat. Nah, saya minta tolong satu lagi deh, satu orang sopir diantar. Ternyata sopir itu lagi cuci mobil. Tunggu ya sebentar. Tapi saya pikir, wah, kalau tunggu, orang kalau butuh tabung oksigen bisa tunggu nggak? Bisa tunggu Bapak Ibu? Hah? Kalau orang tunggu butuh oksigen bisa tunggu lama nggak? Enggak. Saya bilang udahlah, langsung pergi aja. Nah, udah saya tenang kan. Saya di rumah soalnya waktu itu kita ngantor memang tidak tiap hari, waktu kita gantian. Saya telepon lagi staf gereja. Sudah diantar belum? Belum. Kenapa belum? Masih cuci mobil. Tanggung, tunggu selesai. Lalu saya bilang, udah dah. Saya bilang, saya nganter deh. Tunggu depan gereja, saya ambil tabung, saya pergi. Bapak Ibu,
tugas saya bukan. Itu tugas saya bukan. Ayo, tugas saya bukan. Kalau kita bicara job desk, tugas saya bukan. Bukan. Tapi saya mengatakan apa? Pelayanan itu bukan bicara tentang sekedar job desk. Tapi respon kasih kita kepada Tuhan. Di mana kita tahu ada pelayan membutuhkan kita layani. Di mana kita tahu gereja membutuhkan sumbangsi tenaga kita ambil. Di mana kita tahu gereja membutuhkan tenaga kita, talenta kita ambil. Di mana kita tahu gereja membutuhkan kita di masa pelayanan online ini, kita butuh kita ambil. Kenapa? Bukan karena tugas kita, tapi sebagai satu respon. Saya mengasihi Tuhan, dan itu pekerjaan Tuhan, saya ambil. Selaku pelayanan itu lebih daripada sekadar tugas. Tapi apa? Bicara tentang apa? Respon kasih saya pada Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat ya saudara, kalau kita punya kasih, maka kasih mengubah beban menjadi kesukaan. Kalau pelayanan jadi beban saudara, ya, kasih itu akan mengubah beban menjadi kesukaan. Saudara, kalau saudara yang jadi bapak orang tua pasti tahu ya, kalau kita punya kasih yang besar kepada anak, maka beban itu akan menjadi kesukaan. Tapi kalau tugas saudara, tugas mengubah apa? Kesukaan menjadi beban. Beda saudara. Orang yang didorong melayani Tuhan karena kasih, dan orang yang didorong melayani Tuhan karena tugas itu beda. Kalau orang yang didorong oleh kasih, maka dia akan mengubah beban pelayanan itu menjadi satu hal yang kesukaan. Tapi kalau orang yang didorong tugas karena pelayanan, itu kenapa? Mengubah kesukaan justru menjadi beban. Nah saudara, ini kembali hati kita. Apa yang mendorong kita melayani Tuhan? Tugas atau respon kasih? Saudara, bagaimana dengan pelayanan kita saudara? Tugas atau respon kasih? Pelayanan karena tugas akan jadi beban, atau pelayanan karena kesukaan, karena kasih? Mana yang menjadi bagian kita? Saudara, seorang yang melakukan pekerjaan pelayanan itu dengan tugas, maka ini akan terjadi saudaraku. Apa yang terjadi? Dia akan berjalan menuju satu pelayanan yang menjadi beban. Tapi kalau orang yang melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan karena kasih saudaraku, maka akan terjadi adalah apa? Dia akan berjalan menuju kesukaan. Saudara pernah lihat enggak? Ada orang ya kalau melayani Tuhan ya, dalam pelayanan saudaraku, digigit nyamuk saja dia bisa marah-marah loh. Tapi ada orang saudaraku dalam pelayanan saudaraku, dimarahin pun tetap melayani Tuhan. Pernah ketemu enggak? Pernah ketemu? Saya tidak mengatakan bahwa semua orang berhak saling memarahi dan pelayanan. Enggak saudara. Tapi poin saya adalah apa? Ada orang saudaraku yang karena hal yang kecil saja, sudah tidak kesukaan dan melayani Tuhan. Tapi ada orang hamba Tuhan yang melayani begitu punya beban berat, tapi tetap ada sukacita. Kenapa saudaraku? Karena mendorong dia adalah apa? Respon kasih pada Tuhan, bukan sekedar sebuah tugas. Saudara, datang kembali pelayanan Tuhan hari Minggu gampang nggak? Susah ya? Sudah terbiasa di rumah kan? Kalau gereja bangun, sekarang gereja mesti bangun pagi-pagi betul? Mesti latihan dulu betul nggak? Antara WL, musik mesti latihan toh? Mesti siapin lagunya, cari lagu, gampang kan? Betul nggak? Tapi yang tidak gampang ini saudaraku, tidak akan menjadi beban kalau kita didorong karena respon kasih pada Tuhan, bukan karena tugas-tugas, bukan. Nah saudara, coba berhenti sejenak, tanya sama Tuhan. Tuhan, saat ini saya melayani Tuhan karena
terjadwal tugas, atau memang saya punya rasa kasih kepada Tuhan? Coba tanya. Kalau saudara sudah kehilangan sukacita melayani Tuhan, coba datang pada Tuhan. Jangan-jangan kita melayani karena tugas, bukan karena kasih kepada Tuhan. Kalau kita di dalam pelayanan, saudara, dikasih masukan sedikit, ngambek, tidak mau melayani Tuhan. Coba tanya sama Tuhan. Saya melayani karena tugas atau karena kasih? Kalau saya saat ini melayani Tuhan, tidak dipuji orang. Saya sudah bangun pagi-pagi, datang di gereja. Yang lain belum datang, saya sudah datang. Tidak ada yang bisa melihat saya, tidak ada yang memuji saya. Lalu saudara kecewa. Saudara si A dipuji orang, saya tidak. Kalau saudara kecewa, tanya pada Tuhan, saudara melayani karena tugas atau apa saudara? Kasih pada Tuhan. Yang mana saudara? Respon kepada Tuhan. Respon kasih kepada Tuhan. Itu harus menjadi apa? Bagian kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya sama anak saya ya, dia pengen main futsal daerah Kemayoran. Lalu di Kelapa Gading, saya antar dia. Itu hari Sabtu kalau nggak salah itu ya, Sabtu siang, saya antar. Sebelum antar ke tempat itu saya mampir pom bensin, isi bensin. Nggak lama, semua istri saya telepon. Bilang, Ibu A di rumah lagi sesak napas. Di rumah cuma dia seorang tua berdua anaknya di Amerika. Nggak ada mobil. Mulai Bapak Ibu, saya harus tetap mengantar anak saya main futsal atau saya jemput jemaat saya ke rumah sakit? Yang mana coba? Anak bilang, Pak mau futsal udah ditunggu temannya. Pilih yang mana? Pilih yang mana Bapak Ibu? Hah? Siapa? Ke rumah jemaat. Kenapa? Bapak Ibu, sekali lagi saya bilang sama anak saya, main futsal itu bisa lain kali. Ya, ini ada orang butuh pelayanan, urgent, kita mesti lebih apa? Utamakan. Lalu saya putar balik, saya langsung jemput dan bawa ke rumah sakit. Setelah bawa ke rumah sakit, masuk IGD, ditangani, saya pamit. Lalu saya bilang, coba telepon temanmu, masih di lapangan enggak? Oh masih, ketika saya sampai sudah selesai. Saya tanya sama anak saya, kamu nyesel enggak? Nyesel enggak kamu tidak main futsal? Bapak Ibu, saya mau mengajar bahwa hobi itu bisa dikerjakan lain kali. Tapi kalau ada pelayanan yang penting, yang urgent, kita lebih kerjakan pelayanan. Kenapa? Kita tahu itu bukan karena tugas ya. Kenapa? Respon kasih kepada Tuhan. Nah saya rindu ya, waktu kita melayani Tuhan kita sadar. Ada orang puji tidak memuji, ada orang lihat tidak melihat, hal besar, hal kecil, lakukan itu. Bukan karena perintah, bukan karena tugas, tapi karena apa? Kasih kepada siapa? Tuhan kita. Kenapa banyak orang kendor dalam pelayanannya?
Kenapa banyak orang meninggalkan pelayanan? Karena banyak orang melihat pelayanan itu hanya sekedar sebuah tugas. Kalau itu tugaskan saya datang, kalau tidak tugaskan saya tidak melayani. Tapi mereka lupa bahwa pelayanan itu bukan berbicara tentang sebuah tugas, tapi sebuah respons kasih kita kepada Tuhan. Nah, kasih Tuhan, dengan demikian kita melihat ya bahwa ketika kita giat melayani Tuhan bukan hanya menjadikan dua hal itu. Tapi kita harus melayani seperti siapa? Yesus. Melayani seperti Yesus. Bapak Ibu jangan melayani seperti saya, jangan. Tapi melayanilah seperti Yesus. Melayanilah bagaimana Tuhan Yesus melayani. Karena itu yang menjadi teladan kita. Nah, Tuhan Yesus mengatakan apa? Sama seperti anak manusia datang untuk dilayani, bukan untuk melayani. Dia datang, dia sebagai Tuhan, dia datang dengan hati hamba. Ya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudaraku, Yesus menanggalkan jubahnya supaya bisa membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita masih mempertahankan jubah kita tidak akan pernah menjadi orang yang bisa melayani dengan efektif. Kalau kita masih memegang ego kita, tidak menanggalkan ego kita, kita sulit untuk melayani dengan baik. Tapi Yesus, dia apa saudaraku? Hati hamba. Dia sebagai guru membasuh kaki murid-muridnya. Hati hamba. Nah, hati demikianlah yang mestinya ada pada diri saudara dan saya. Yaitu hati seorang hamba yang mau melayani. Yang kedua, saudara. Kita lihat juga saudara bahwa melayani Yesus itu adalah melayani hingga terluka. Saudaraku, melayani itu adalah berhubungan dengan orang-orang yang dengan berbagai macam tipe orang. Betul? Ada orang yang saudaraku? Sabar. Ada orang yang enggak bisa sabar. Ada orang yang suka ngomong. Ada orang yang diem. Betul enggak? Kita ketemu banyak orang kan dalam pelayanan kan. Ada orang kalau dia itu pelayan itu dia banyak ngomong kan. Ngomong terus kita enggak kasih ngomong. Tapi ada orang yang diem. Ada orang yang kerjanya cepat, ada orang yang kerjanya lambat, betul enggak? Ada orang yang on time, ada orang yang suka telat, betul enggak? Nah, kita melayani itu ketemu banyak orang tuh saudara. Siapa yang salah, siapa yang benar kalau begitu? Kalau saudara masuk gereja, saudara jangan pernah berharap bahwa melayani itu Tuhan itu akan ketemu dengan orang-orang sempurna, tidak. Kalau saudara melayani Tuhan di gereja, jangan pernah berharap melayani Tuhan bersama dengan orang-orang ideal menurut pemikiran kita. Wah, harusnya dia begini, harusnya dia begitu, harusnya dia nggak berkata begitu, harusnya dia nggak boleh ngomong seperti itu. Betul nggak? Kalau saudara punya ide seperti itu, saudara akan kecewa. Kenapa? Itulah gereja. Melayani Tuhan berarti berbicara tentang pelayanan bersama dengan orang yang tidak sempurna. Pelayanan berarti berbicara tentang pelayanan bersama dengan orang yang tidak ideal. Yesus teladan bagaimana? Waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, apakah murid-muridnya itu layak untuk dibasuh oleh Yesus? Layak nggak? Nggak layak kan? Waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, saudara ingat 3,5 tahun Yesus bersama murid-muridnya. Yesus melayani, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di antara murid-murid itu, Yesus tahu nggak? Ini loh, orang yang sombong itu loh. Yang bilang apa? Sekalipun orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Yesus tahu nggak? Tahu. Dia basuh kaki orang itu nggak? Dia basuh. Yesus tahu nggak? Ini loh orangnya loh. Yang nanti akan menyangkal aku berapa kali? 3 kali loh. Yesus basuh kaki muridnya, kakinya. Basuh kan? Yesus basuh. Ketika Yesus bertemu dengan Thomas, Yesus tahu nggak Thomas itu orang yang akan tidak percaya kepada dia, meragukan dia, tahu nggak? Yesus basuh kakinya nggak? Basuh. Ketika Yesus berjumpa dengan Yudas Iskariot, orang yang akan menjual dia.
Pertanyaannya, Yesus basuh nggak kakinya? Basuh. Ketika Yesus bertemu Yakobus dan Yohanes yang berebutan kekuasaan, mau yang paling besar, Yesus basuh kakinya nggak? Basuh. Soal berbicara pelayanan, soal mesti ingat, berbicara dengan pelayanan adalah tentang orang-orang yang tidak ideal dan tidak sempurna. Akan selalu ada orang yang saudara anggap menyakiti hati saudara. Tapi Yesus kasih teladan apa? Siapapun orang itu, Yesus layani. Murid-muridnya yang akan menjual dia. Murid-murid akan mengkhianati dia. Murid-murid yang akan meragukan dia. Murid-murid yang mencari posisi. Yesus layani. Melayani hingga dirinya terluka. Bahkan apa? Sampai mati di kayu salib. Dia melayani sampai sedemikian rupa. Kenapa saudaraku Yesus melakukan seperti itu? Saya percaya saudaraku, seperti firman katakan apa? Sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Yesus tahu pelayanan itu memang susah, pelayanan itu sulit, tapi pelayanan itu menjadi pelayanan yang mengubahkan orang. Ketika melayani Tuhan, kita bukan di orang yang center pada diri sendiri, tapi center pada Tuhan. Pelayanan itu mengubahkan orang. Pelayanan itu mengubahkan orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Pelayanan itu mengubahkan orang yang takut untuk berani kembali. Pelayanan itu mengubahkan orang yang jauh daripada Tuhan, dekat pada Tuhan. Pelayanan mengubahkan orang yang hidup dalam dosa menjadi orang yang meninggalkan dosa. Itulah pelayanan. Pelayanan itu mengubahkan. Pelayanan itu tidak sia-sia. Tuhan katakan apa? Jeripayamu tidak sia-sia. Sudah, pelayanan itu mengubahkan. Amin. Saudara, waktu saya praktek 1 tahun, saya pelayan sebuah gereja. Ini gereja asal saya, bukan asal saya, setiap sinode saya. Waktu saya pelayanan, saudara, saya tuh ada satu jemaat yang namanya mahasiswa baru datang pelayanan sebuah gereja. Biasa dulu kalau gereja tuh kalau kita pulang kan salam-salam sama jemaat ya. Sekarang udah salaman belum? Udah? Kita Kelapa Gading masih belum ya, kita gini aja. Waktu itu tuh kita salam sama jemaat ya, saya masuk praktik juga turun salam sama jemaat. Tapi saudaraku yang aneh, sudah ada satu orang kalau dia salam itu, saya juga tahu kenapa, dia nggak mau lihat muka saya. Dia salam tapi nggak mau lihat ini. Saudara pernah ketemu orang demikian nggak? Di sini nggak ada kan ya? Enggak, di sini nggak ada, itu gereja saya yang dulu. Yang ini, nggak mau lihat orang, saudara. Kalau saudara ketemu orang itu bagaimana? Tersinggung nggak? Tersinggung? Masih mau datang gereja nggak? Masih mau datang gereja? Masih lah ya. Masih mau melayani Tuhan nggak? Itu ada tuh sudah, tipikal orang macam-macam. Saya pikir dia itu mungkin sakit leher kan ya, nggak bisa naik ke bawah kan? Betul nggak sakit leher gini kan? Tapi kalau sakit lehernya seminggu, minggu itu oke lah ya. Kalau 2 minggu, 3 minggu sampai lama-lama sakit leher mulu, masa sakit leher mulu? Itu bukan sakit leher, itu apa? Sakit hati kali. Tapi saya juga nggak tahu sakit hati kenapa, sampai sekarang saya juga nggak tahu. Saudara, 1 kali saudara. Saya waktu pegang pemuda remaja ya, anak pemuda, kok tahu nggak si A? Nggak saya sebut namanya deh, A. Kenapa? Wih, istri mau melahirkan loh, tapi lagi susah, lagi ada problem. Waktu telepon tuh sekitar jam 10-an saudara. Kok kita besuk yuk rumah sakit? Oke, kita besuk. Betul saya ingat pakai mobil Espas ya zaman dulu ya, Espas masih ada nggak ya? Espas zaman dulu, gitu ya pergi kan. Anak muda bawa, nggak ada sopir, kita bawa mobil pergi. Oh, malam-malam jam 10 malam ke rumah sakit, pergi. Besuk. Ketemu dia saudara. Kalau saudara ketemu dia bagaimana? Mangkal nggak hatinya? Hah? Ini orang nih, kau salam nggak mungkin lihat muka gua nih. Saudara mau layani dia nggak? Gitu ya. Tapi kan kita kan tahu, ini pelayanan kan. Ayo kita doa. Setelah doa saya pulang nggak? Nggak pulang. Kenapa? Tunggu sampai lahir baru pulang. Saudara tahu nggak? Untung kita nggak pulang loh. Setelah melahirkan ya, bayi itu udah lama ya, belum punya HP lagi zaman itu. Bayi itu ternyata
butuh inkubator. Tahu? Yang butuh dia bantu apa? Untuk nafas ya bayi ya. Mungkin saya nggak tahu ada apa sebabnya itu kenapa begitu. Dan rumah sakit itu celakanya nggak ada. Wah gimana dong? Ini kalau terlalu lama bisa lewat. Gimana dong? Wah saya suaminya ya udah sedih capek itu ya sepanjang hari kali ya. Ayo, nggak ada HP kan dulu kan? Kalau ada HP kan bisa tinggal telepon rumah sakit. Punya nggak nih? Gimana dong? Cari. Wah cari. Bagi tugas si A ke ini rumah sakit ini segini gini. Cari sama-sama cari. Saya ingat saudaraku sampai kita ini ada nggak? Nggak ada. Balik lagi. Si B lagi. Satu kali di mobil tuh saya dia sama pemuda naik mobil cari lagi. Cari. Saya lihat waktu nyetir bapak itu tidur saudara. Tidur, capean kali ya. Terus yang perjalanan jam 2 pagi kita cari terus. Sampai jalan raya di stop sama polisi, razia narkoba. Mati dah. Di stopping kita libur buruk, di stopin polisi coba. Nah, kita jelasin polisi, oke lari, lepas. Tapi saudara, anak itu gak ketolong, meninggal. Terlambat. Tapi saudaraku, saudara tahu nggak? Sejak peristiwa itu, saudara, orang ini kalau ketemu di gereja salaman sudah nggak begini lagi, saudara. Gini. Dan waktu saya wisuda, dia salah satu orang yang hadir di kampus. Salaman berubah, hadir waktu saya wisuda dia hadir. Pelayanan itu apa? Mengubahkan. Saudara, saya mesti pegang baik-baik, tidak ada pelayanan yang sia-sia. Sebagai liturgis, waktu memuji Tuhan, kami menyanyi lagu biasa, jangan-jangan Tuhan berbicara pada banyak orang lewat pujian. Sebagai pemusik, main musik, jangan-jangan Tuhan berbicara lewat apa orang main musik. Menyambut tamu, jangan-jangan Tuhan berbicara pada orang waktu sambut dia datang ke gereja. Gak ada pelayanan yang sia-sia, saudara. Karena pelayanan itu mengubahkan hati orang. Kebencian tidak akan mengubahkan hati orang. Kemarahan tidak akan mengubahkan hati orang. Hanya pelayanan mengubahkan orang. Saudara, mari kita kembali kalau lihat diri kita pelayan Tuhan seperti apa. Dan katakan, Tuhan, aku mau sungguh kembali melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lihatlah kami Tuhan saat kami melayani Engkau. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu pelayanan kami. Tidak pelayanan yang tersembunyi di mata Tuhan. Semuanya terbuka. Mohon Tuhan yang menolong kami. Supaya kami sadar bahwa kami adalah seorang pelayan. Bukan karena satu pilihan, tapi karena satu perintah daripada Tuhan. Bukan karena sebuah tugas, tapi karena respon pada Tuhan. Dan bahkan kami melayani. Kami melayani seperti Engkau ya Tuhan. Tolong kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.